memberikan kalian layanan berkaitan dengan observasi karir. Tapi sebelum itu, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita untuk mulai kegiatan hari ini dengan doa. Ibu dan teman-teman semuanya, mari kita sekali lagi berdoa. Dalam melakukan berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, jadi sebelum itu kita absen dulu ya. Ya, Ibu Veronica Utan, hadir Ibu. Amelia, hadir Ibu. Priska, hadir Ibu. Skolastika, hadir Ibu. Yohana, hadir Ibu. Rosalia, hadir Ibu. Lydia Jelas, hadir Ibu. Yang di sana, hadir Ibu. Oke, baik, hari ini semua hadir ya. Ya Ibu. Oke, jadi senang sekali karena hari ini kalian semua hadir. Jadi layanan ini bisa Ibu berikan untuk kalian semua, jadi tidak ada yang ketinggalan. Oke, adik-adik, jadi hari ini Ibu akan memberikan kalian materi berkaitan dengan observasi karir. Tapi sebelum kita mulai kegiatan, supaya kalian semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini, kita melakukan ice breaking. Oke, jadi ice breaking hari ini kalian berpasangan. Jadi Ibu minta untuk kalian semua berdiri. Nah, jadi ice breaking ini nanti Ibu akan bilang, Ibu akan mengatakan bu. Kalau Ibu mengatakan bu, berarti kalian pukul meja. Ya, masing-masing pukul mejanya. Terus kalau Ibu katakan clap, berarti kalian tepuk tangan. Clap. Nah, kalau Ibu katakan pen, berarti kalian berebutan untuk mengambil pulpen. Ya. Oke, jadi kita mulai. Kita coba dulu ya. Oke, yang pertama. Oke. Boom. 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 Oke. Ternyata ada yang belum fokus. Ternyata ada yang belum fokus. Ulang. Ini harus fokus ya. Kalau tidak fokus berarti ada sanksinya. Boom. 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 Clap. Oke, ulang ya. Ini yang terakhir. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. Ibu akan hadir, kalian kan sekarang sudah kelas 12. Nah, dimana sedikit lagi kalian akan tamat dari sini, akan masuk ke jenjang perkuliahan. Ada juga yang akan mulai tidak kuliah tetapi mulai mencari pekerjaan. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan materi berkaitan dengan observasi karir. Nah, sebelum itu Ibu tanya dulu, ada yang tahu apa itu observasi karir? Oke. Priska, Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Menurut saya observasi karir itu pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu profesi atau karir Ibu. Oke. Lydia? Baik Ibu, menurut saya Ibu, observasi karir itu pengamatan dan peninjauan secara luas ataupun yang dilakukan oleh individu terkait dengan cita-cita maupun profesi ataupun bidang yang diminati oleh seorang individu. Oke. Atik? Kalau dari saya itu, kalau observasi karir itu merupakan bagaimana seseorang mengamati
mengamati lebih dalam lagi berkaitan dengan jenis-jenis karir. Oke. Baik, terima kasih. Jadi jawaban dari adik-adik semua itu benar dan sangat baik. Nah, jadi observasi karir ini bukan hanya tentang pengamatan, tetapi bagaimana seorang individu melakukan pengamatan, pencatatan, dan penafsiran data berkaitan dengan jenis karir atau pekerjaan yang ada. Oke, jadi adik-adik, selain itu, observasi karir juga adalah metode sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai bagaimana adik-adik, khususnya adik-adik yang nantinya akan mulai untuk bekerja atau ingin melanjutkan kuliah, untuk merencanakan dan mempersiapkan bagaimana masa depan adik-adik semua. Oke, jadi setelah kita mengetahui apa itu observasi karir, di sini observasi karir juga memiliki tujuannya. Nah, ketika adik-adik melakukan observasi karir, di sini observasi karir ini dapat membantu adik-adik untuk memahami bagaimana dunia kerja. Nah, ketika adik-adik melakukan observasi karir di sini, adik-adik dapat memahami bagaimana dunia kerja itu, di mana nantinya adik-adik akan mengetahui ketika adik-adik sudah memilih suatu pekerjaan, bagaimana di suatu pekerjaan itu, bagaimana kita harus melakukan pekerjaan itu, keterampilan yang harus kita miliki untuk menjalankan pekerjaan itu. Yang kedua itu, dengan observasi karir ini kita juga dapat mengetahui keterampilan yang diperlukan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika adik-adik melakukan observasi karir, nah adik-adik bisa mengetahui keterampilan yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Semisalnya, adik-adik ingin menjadi seorang dokter atau menjadi seorang guru. Nah, di sini adik-adik juga akan ketika melakukan observasi karir, itu adik-adik akan mengetahui bagaimana keterampilan apa yang harus diperlukan sebagai seorang dokter, sebagai seorang guru, untuk menjalankan tugas mereka sebagai seorang dokter atau guru. Yang ketiga itu membantu menentukan minat karir. Nah, observasi karir ini juga bisa membantu adik-adik semua bagaimana menentukan minat karir adik-adik. Nah, ketika adik-adik memiliki minat, di sini ketika adik-adik melakukan observasi karir, di situ adik-adik pasti melakukan observasi karir berkaitan dengan apa yang adik-adik sukai. Nah, ketika adik-adik ingin menyukai sesuatu, seperti jenis pekerjaan yang tadi sudah dijelaskan bahwa dokter, guru, atau jadi poluan, atau bekerja di bank. Nah, di sini ketika adik-adik melakukan observasi karir, itu pastinya akan berkaitan dengan dimana minat-minat yang adik-adik miliki. Oke, tujuan yang keempat itu dapat menjadi bahan pertimbangan untuk adik-adik dalam memilih jurusan atau karir. Nah, di mana ketika adik-adik memiliki pengalaman dalam melakukan observasi berkaitan dengan karir, ini dapat membantu adik-adik untuk menentukan jurusan kuliah atau karir yang nantinya adik-adik pilih. Yang kelima, memberikan gambaran langsung tentang jenis pekerjaan yang akan dijalani. Jadi ketika adik-adik melakukan observasi langsung atau mau melalui media-media elektronik yang adik-adik miliki, nah di sini bisa memberikan gambaran berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan yang nantinya akan adik-adik jalani. Yang keenam, mengembangkan keterampilan yang relevan dengan karir yang dipilih. Jadi mengembangkan keterampilan yang relevan ini ketika adik-adik dulu melakukan observasi atau memiliki pengalaman berkaitan dengan observasi karir, maka itu bisa mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh adik-adik, karena adik-adik sudah turun langsung dan melihat apa keterampilan apa yang harus adik-adik miliki, yang harus adik-adik kembangkan berkaitan untuk menempuh suatu pekerjaan yang nantinya adik-adik
sebelumnya bahwa hal-hal apa saja yang harus adik-adik miliki, keterampilan, hambatan atau apapun yang adik-adik akan lewati ketika memiliki suatu pekerjaan tertentu. Oke. Nah, dari tujuan itu ada juga manfaat dari observasi karir ini. Manfaat dari observasi karir ini yaitu yang pertama dapat meningkatkan kematangan karir. Nah, jadi di sini dengan observasi karir adik-adik juga dapat menjadi lebih siap dalam merencanakan karir yang sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimiliki oleh adik-adik. Kenapa di sini sangat ditekankan minat? Karena ketika adik-adik tidak memiliki minat dalam suatu pekerjaan itu, nantinya ketika adik-adik berada dalam pekerjaan itu, pekerjaan itu tidak dapat dijalankan dengan baik karena tidak sesuai dengan minat yang dimiliki oleh adik-adik. Yang berikut mendapatkan informasi yang relevan. Jadi dengan melakukan observasi karir itu adik-adik bisa mendapatkan informasi yang relevan karena adik-adik belajar untuk mencari informasi tentang berbagai pilihan karir yang ada. Yang berikut dapat menumbuhkan motivasi. Nah, dapat menumbuhkan motivasi ini ketika adik-adik melihat seseorang yang profesional di bidangnya dapat menumbuhkan motivasi untuk adik-adik tetap belajar dan berlatih keterampilan yang nantinya yang diperlukan dalam suatu pekerjaan, apalagi pekerjaan yang diminati oleh adik-adik. Nah, ketika adik-adik minati suatu pekerjaan itu, adik-adik turun untuk melakukan observasi atau menonton. Nah, di situ akan menjadi motivasi untuk adik-adik bahwa saya harus mengembangkan, saya harus mengembangkan keterampilan itu. Saya harus belajar supaya saya bisa, supaya apa yang saya inginkan itu bisa tercapai. Oke, baik adik-adik, itu adalah manfaat dari observasi karir. Oke, adik-adik, sekarang ibu minta semuanya berdiri untuk meregangkan otot-otot dulu. Mau gerakan-gerakan kalian, silakan gerakan dulu, habis itu duduk lagi. Ibu, capek ya. Mesti pengaruhi kami yang hari full mata pelajaran ibu. Dari pagi, dari pagi. Iya, Ibu. Tetap semangat. Oke, Ibu. Silakan duduk. Bagaimana Selena? Sudah. Oke. Jadi kita lanjut ya. Jadi itu langkah-langkah observasi karir. Nah, langkah-langkah observasi karir itu yang pertama adik-adik harus mengidentifikasi tujuan adik-adik melakukan observasi itu apa. Nah, di mana di sini adik-adik harus menentukan apa yang ingin dicapai melalui observasi yang adik-adik lakukan. Misalnya adik-adik ingin mengetahui lebih banyak tentang berbagai pilihan karir yang sesuai dengan minat dan bakat yang adik-adik miliki. Nah, dari situ adik-adik itu harus menentukan dulu apa tujuan adik-adik melakukan observasi karir itu, sehingga nantinya ketika adik-adik melakukan observasi itu tidak asal-asalan atau melakukan observasi saja tanpa adanya tujuan. Yang berikut setelah melakukan menentukan atau mengidentifikasi tujuan observasi, adik-adik dapat setelah memiliki tujuan. Nah, di sini adik-adik mulai mengumpulkan informasi awal. Nah, mengumpulkan informasi awal ini yang pertama adik-adik mencari sumber informasi. Nah, sumber informasi ini bisa digunakan. Nah, adik-adik bisa mencari tahu dari internet, buku, atau wawancara dengan orang dewasa seperti guru, orang tua, atau profesional yang berkaitan dengan suatu pekerjaan yang adik-adik minati atau yang sesuai dengan bakat adik-adik. Nah, setelah adik-adik mengumpulkan informasi tentang karir yang diminati, adik-adik dapat mengisi kuesioner. Nah, mengisi kuesioner ini di mana adik-adik dapat mengisi kuesioner berkaitan dengan minat dan bakat yang dimiliki adik-adik sehingga dapat membantu mengidentifikasi karir yang cocok atau yang sesuai dengan apa yang adik-adik miliki, apa yang adik-adik
atau keterampilan atau minat yang ada dalam diri adik-adik. Nah, setelah mengisi kuesioner, langkah yang ketiga itu observasi lingkungan sekitar. Nah, observasi lingkungan sekitar ini adik-adik bisa mengamati pekerjaan orang lain. Contohnya, ketika adik-adik memiliki minat untuk menjadi seorang guru, nah di situ adik-adik bisa mengamati bagaimana ketika guru mengajar. Intinya di lingkungan sekolah itu adik-adik bisa mengamati, atau ketika adik-adik melihat guru mana yang lebih senang, itu adik-adik bisa mengamati terus, atau bisa meminta waktu mereka untuk melakukan wawancara, bertanya-tanya informasi, intinya menggali informasi berkaitan dengan minat yang dimiliki oleh adik-adik. Nah, dari observasi lingkungan ini juga adik-adik juga bisa melakukan kegiatan atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, di mana adik-adik harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini bukan mengikuti teman atau apa, tetapi kegiatan ekstrakurikuler yang adik-adik itu harus relevan dan sesuai dengan minat karir yang adik-adik miliki. Contohnya seperti adik-adik masuk ke dalam grup sains, debat, atau organisasi sosial. Yang pentingnya kegiatan ekstrakurikuler ini harus sesuai dengan minat atau bakat yang adik-adik miliki, supaya nanti ketika ingin menentukan karir itu sesuai dengan apa yang ada di dalam diri adik-adik, potensi yang dimiliki oleh adik-adik. Nah, yang keempat itu refleksi dan diskusi. Setelah adik-adik melakukan observasi, menggali informasi, terus menyempatkan diri untuk melakukan pengamatan, terus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini adik-adik bisa melakukan refleksi dan diskusi, di mana yang pertama itu adik-adik bisa merefleksikan pengalaman, di mana pengalaman yang adik-adik miliki setelah melakukan observasi, di mana itu adik-adik perlu merenungkan apa yang telah adik-adik pelajari, apa yang telah adik-adik amati, apa yang telah adik-adik dapat, apa yang telah adik-adik gali dari wawancara atau berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang adik tanyakan kepada orang-orang yang lebih profesional atau orang-orang di sekitar adik-adik, yang dimana mereka memiliki pekerjaan, yang dimana adik-adik juga memiliki minat pada pekerjaan itu. Setelah adik-adik melakukan refleksi berkaitan dengan pengalaman tentang observasi karir, di sini adik-adik juga bisa melakukan diskusi dengan teman-teman atau mentor. Nah, di sini adik-adik bisa melakukan diskusi dengan teman atau mentor itu berkaitan dengan hasil observasi yang telah adik-adik lakukan, di mana supaya dapat adik-adik bisa mendapatkan perspektif tambahan dari teman-teman, supaya di sini ketika adik-adik menceritakan pengalaman adik-adik, terus teman-teman juga bisa menceritakan pengalaman mereka. Nah, di sini bisa menjadi bisa menjadi umpan balik untuk adik-adik dan teman-teman. Jadi di sini perspektif dari teman-teman bisa menambah lagi wawasan untuk adik-adik bagaimana untuk menentukan karir yang dimiliki oleh adik-adik. Oke, yang kelima itu membuat rencana tindak lanjut. Setelah melakukan diskusi, adik-adik juga akan membuat rencana tindak lanjut. Nah, membuat rencana tindak lanjut ini di mana adik-adik akan menentukan langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya ini berdasarkan observasi dan refleksi yang telah adik-adik rencanakan atau langkah konkret untuk mencapai tujuan karir yang dimiliki oleh adik-adik. Ini juga bisa termasuk mengambil kursus tambahan, di mana adik-adik bisa mengikuti magang atau mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu. Jadi di sini bisa menambah pengalaman adik-adik. Yang berikut, membuat rencana tindak lanjut ini adik-adik juga bisa menetapkan tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Jadi di sini adik-adik itu sebaiknya menetapkan tujuan jangka pendek, misalnya seperti mengikuti seminar karir atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan karir yang diminati oleh adik-adik. Nah, kalau tujuan jangka panjangnya ini adik-adik bisa memilih jurusan kuliah. Setelah tamat dari sini, adik-adik memilih jurusan kuliah yang sesuai dengan karir yang adik-adik minati, tetapi harus tetap
kembali memikirkan potensi atau bakat yang ada di dalam diri adik-adik, sehingga ketika adik-adik masuk ke jurusan kuliah itu, adik-adik tidak menyesal atau merasa tidak salah masuk jurusan. Yang terakhir itu, langkah yang terakhir itu melakukan evaluasi diri. Nah, melakukan evaluasi diri ini di mana adik-adik setelah beberapa waktu menjalankan rencana tersebut, adik-adik juga perlu melakukan evaluasi tentang kemajuan yang dimiliki oleh adik-adik. Nah, di mana adik-adik juga harus mengetahui apa yang adik-adik dapatkan berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan, terus apa langkah-langkah yang diambil itu sudah sesuai atau belum. Nah, setelah itu evaluasi diri ini juga adik-adik juga harus menyesuaikan rencana, di mana menyesuaikan rencana ini adik-adik harus memerlukan menyesuaikan rencana karir berdasarkan evaluasi yang telah adik-adik lakukan. Oke, itu adalah langkah-langkah dari observasi karir. Nah, dari langkah-langkah ini adik-adik, observasi karir ini, ketika adik-adik melakukan observasi karir, adik-adik juga akan mengalami tantangan atau hambatan ketika melakukan observasi karir. Nah, tantangan atau hambatan yang adik-adik akan alami ketika melakukan observasi karir itu di mana yang pertama kurangnya informasi. Nah, kurangnya informasi ini mungkin karena adik-adik tidak memiliki cukup informasi tentang pilihan karir yang ada. Di mana informasi ini adik-adik sulit memahami berbagai profesi dan apa yang dibutuhkan untuk mencapai dan bisa membuat adik-adik bingung saat harus memilih karir. Yang kedua, tantangan yang kedua itu adik-adik akan kebingungan dalam memilih karir. Dan di sini adik-adik kenapa adik-adik bingung dalam memilih karir? Mungkin juga bisa terjadi karena adik-adik tidak mengetahui atau tidak tahu berkaitan dengan bakat, potensi atau apa yang adik-adik minati. Jadi di sini adik-adik itu ketika melakukan observasi karir itu juga adik-adik mau ikut teman saja atau ikut ramai atau ikut berkaitan dengan suatu karir yang sedang tren di zamannya adik-adik. Nah, jadi di sini adik-adik juga bisa merasa bingung dalam menentukan pilihan karir yang tersedia. Yang ketiga itu ketidakpastian masa depan. Nah, ketidakpastian masa depan ini juga menjadi salah satu tantangan atau hambatan untuk adik-adik. Karena seperti yang kita ketahui, terkadang hari ini kita maunya seperti ini, tapi ternyata di masa depan atau setelah adik-adik kuliah atau apa tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya adik-adik inginkan. Sehingga makanya adik-adik itu merasa cemas tentang masa depan, dapat menghambat adik-adik dalam merencanakan karir. Nah, ketidakpastian ini mengenai pekerjaan dan kondisi ekonomi di masa depan, di mana dapat membuat adik-adik itu merasa cemas. Nah, ketika adik-adik merasa cemas, ini bisa menghalangi untuk adik-adik mengambil langkah-langkah penting dalam merencanakan karir. Nah, hambatan yang keempat itu sulit menemukan narasumber. Nah, sulit menemukan narasumber ini salah satunya ketika adik-adik ingin, contohnya adik-adik ingin menjadi seorang dokter atau ingin menjadi seorang yang bekerja di bank atau sebagai pramugari. Nah, ketika adik-adik ingin mencari informasi, nah adik-adik ingin bertemu dengan mereka, tetapi waktu mereka itu tidak banyak sehingga adik-adik sulit untuk menemukan narasumber. Di mana ketika adik-adik bingung bagaimana saya harus menanyakan hal ini kepada orang-orang yang lebih berprofesional atau yang sudah memiliki pekerjaan yang sesuai dengan minat yang dimiliki oleh adik-adik. Nah, tapi adik-adik jangan takut. Setiap hambatan atau tantangan itu pasti ada solusinya. Nah, jadi di sini ibu akan memberikan solusi bagaimana adik-adik bisa menangani hambatan atau tantangan yang akan adik-adik lewati ketika melakukan observasi karir. Oke,
Jadi solusi yang bisa diberikan yang pertama itu adik-adik bisa melakukan penyuluhan dan bimbingan. Nah, di mana penyuluhan dan bimbingan ini adik-adik bisa mengadakan sesi bimbingan untuk memberikan informasi tentang berbagai pilihan karir. Dengan adanya sesi bimbingan ini, adik-adik juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang berbagai karir yang ada. Jadi di mana ini nantinya bisa membantu adik-adik memahami apa yang diperlukan untuk setiap pekerjaan dan membuat pilihan karir yang dimiliki adik-adik itu menjadi lebih baik. Yang kedua itu kegiatan eksplorasi karir. Nah, kegiatan eksplorasi karir ini adik-adik bisa seperti yang tadi sudah dikatakan di sini. Kegiatan eksplorasi karir ini adik-adik bisa mengikuti seminar, workshop, atau kunjungan ke tempat kerja untuk memberikan gambaran yang nyata tentang dunia kerja. Tapi ketika kalau adik-adik melihat langsung atau melakukan kunjungan ke suatu tempat kerja itu, ibu sarankan lebih baik kalian berkonsultasi dulu atau bertanya dulu dengan apakah mereka bisa membantu kalian atau tidak ketika itu ingin melihat pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Nah, setelah itu jadi di situ kan ketika adik-adik itu adik-adik itu bisa melihat secara langsung bagaimana pekerjaan yang dilakukan dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja atau orang-orang yang lebih profesional. Jadi dengan itu tuh membuat adik-adik lebih siap dan percaya diri dalam merencanakan karir adik-adik. Oke, solusi yang ketiga itu dukungan dari orang tua dan guru. Jadi adik-adik, dukungan dari orang tua dan guru itu menjadi satu motivasi untuk adik-adik, dan di mana dukungan dari orang tua dan guru ini bisa membantu adik-adik ketika ingin merencanakan karir yang adik-adik inginkan. Di mana dukungan dari orang tua dan guru ini sangat berharga. Jadi adik-adik di sini jangan untuk mencoba memendam sendiri apa yang adik-adik inginkan. Jadi adik-adik ingin setelah tamat dari sini adik-adik ingin bekerja atau ingin memasuki kuliah sesuai dengan yang adik-adik minati atau yang adik-adik inginkan, itu adik-adik coba melakukan komunikasi dengan orang tua, melakukan komunikasi secara terbuka dengan orang tua, dengan guru, supaya di sini orang tua juga bisa membantu adik-adik, memberikan umpan balik kepada adik-adik berkaitan dengan apa yang adik-adik minati, adik-adik inginkan. Jadi di situ guru dan orang tua itu bisa membantu adik-adik mencari tahu informasi atau tidak terjadi kesalahpahaman antara adik-adik atau dengan orang tua. Karena terkadang orang tua itu ketika anak ingin memilih suatu jurusan kuliah atau apa, terkadang ada orang tua yang tidak mau. Mereka maunya sesuai dengan apa yang mereka mau ketika melihat suatu di tempat mereka atau di daerah itu membutuhkan, contohnya mereka membutuhkan gurunya guru PKN atau guru BK. Di situ maka orang tua akan menyarankan anaknya masuk ke situ hanya karena di situ belum ada lapangan pekerjaan yang masih kosong. Nah, jadi di sini anak-anak juga terkadang tidak mau di situ, tetapi karena dipaksa masuk di situ. Maka di sini ibu menyarankan bagaimana adik-adik berkomunikasi dengan orang tua secara terbuka, berbicara dengan baik-baik, karena pasti orang ketika adik-adik memberi pemahaman kepada orang tua, di situ orang tua akan mengerti, orang tua akan mendukung adik-adik apa yang adik-adik minati. Tetapi ibu juga ingin menyampaikan kepada adik-adik ketika orang tua sudah memberikan kepercayaan kepada adik-adik harus melaksanakan apa yang telah adik-adik pilih itu dengan penuh tanggung jawab dan sampai selesai. Buktikan kepada orang tua bahwa adik-adik bisa. Oke, solusi yang keempat itu mencari alternatif sumber informasi. Nah, mencari alternatif sumber informasi ini, jika adik-adik sulit dalam menemukan narasumber, adik-adik bisa mencari melalui media online, menonton video
video-video yang berkaitan dengan profesi atau karir. Nah, di situ adik-adik bisa membaca, menonton. Nah, membacanya adik-adik bisa mencari tahu melalui artikel. Nah, artikel ini adik-adik bisa mencari tahu. Di sini ibu memberikan satu sumber di mana ketika adik-adik mencari artikel yang relevan, itu adik-adik bisa membuka di Google Cendekiawan. Nah, di dalam Google Cendekiawan itu terdapat artikel-artikel yang dimana artikel-artikel itu sudah benar-benar terpercaya dan sudah diterbitkan. Nah, oke, baik. Jadi itu adalah solusi yang bisa diberikan untuk adik-adik semua. Oke, baik. Adik-adik, materi kita telah selesai. Setelah adik-adik telah mendengarkan materi dari ibu ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik apa yang adik-adik pahami tentang observasi karir dan mengapa adik-adik perlu melakukan observasi karir. Oke. Baik Ibu, jadi berdasarkan penjelasan yang dijelaskan hari ini, menurut saya observasi karir itu merupakan pengamatan terhadap profesi atau cita-cita yang akan kita gapai atau yang akan kita jalani. Jadi mengapa observasi karir itu penting? Karena nanti pasti kita akan turun lapangan atau kita akan bekerja. Nah, pentingnya melakukan observasi karir ini agar ketika kita bekerja itu tidak ada kekecewaan di kemudian hari yang kita alami, karena apa yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita minati atau apa yang ingin kita atau apa yang ingin kita kembangkan atau kita jalani. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab? Saya dulu. Oke, Veronica dulu baru Priska ya. Menurut saya observasi karir adalah suatu pengamatan atau pencatatan informasi mengenai sejenis karir atau pekerjaan yang kita ambil. Terus kenapa observasi karir itu sangat penting? Karena dengan kita mengobservasi berbagai macam jenis karir, kita bisa melihat kembali apa minat dan bakat dalam diri kita serta memberikan wawasan tentang berbagai macam bidang karir yang tersedia di sekitar kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih jawaban dari Lydia dan Veronica. Jawabannya sangat baik dan sangat benar. Oke, kita bertepuk tangan untuk Veronica. Oke, jadi observasi karir itu adalah proses pengamatan, pencatatan, penafsiran data tentang jenis karir tertentu. Nah, di mana bertujuan untuk memberikan gambaran langsung mengenai pekerjaan yang akan dijalani oleh individu setelah mereka menyelesaikan pendidikan atau pelatihan. Oke, baik adik-adik. Jadi sekian materi layanan yang diberikan pada hari ini. Jadi setelah memberikan layanan ini, apakah kalian sudah memiliki rencana atau sudah memiliki gambaran tentang untuk melakukan observasi karir? Sudah ya Bu. Oke, baik. Jadi Ibu senang sekali karena berarti tidak sia-sia Ibu memberikan layanan ini, karena dalam memberikan layanan ini adik-adik juga bisa mempersiapkan diri. Adik-adik juga sudah memiliki gambaran berkaitan dengan bagaimana nantinya adik-adik akan melakukan observasi karir yang dimana nantinya akan membantu adik-adik di masa depan. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita menutup kegiatan hari ini dengan doa. Oke, silakan. Baik Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang harus untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rizka. Oke, terima kasih semuanya. Hari ini senang sekali karena kalian semua aktif dalam kegiatan